Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang akan menjelaskan terkait dengan konsep premis survei trauma. Dan kami mengambil trauma tumpul. Terima kasih. Baik, yang pertama yaitu definisi dari trauma tumpul. Trauma tumpul adalah trauma fisik pada anggota tubuh yang disebabkan oleh tabrakan, luka, atau serangan fisik. Trauma tumpul bisa mengakibatkan luka lecet, luka memar, luka laserasi, ataupun perdarahan internal. Klarifikasi. Pertama, trauma perut tumpul atau trauma tumpul abdomen juga bisa disebut dengan BAT. Merupakan 75% dari semua trauma tumpul dan merupakan contoh paling umum dari cedera. Sebagian besar terjadi karena kecelakaan. Ada dua mekanisme fisik dasar yang berperan dengan potensi cedera pada organ intraabdominal. Yang pertama, kompresi, dan yang kedua, deselerasi. Untuk yang kedua, trauma perut tumpul dalam olahraga. Lingkungan yang diawasi di mana sebagian besar cedera olahraga terjadi memungkinkan penyimpangan ringan dari algoritma pengobatan trauma tradisional seperti ATLS karena presisi yang lebih besar dalam mengidentifikasi mekanisme cedera. Prioritas dalam menilai trauma tumpul pada cedera olahraga adalah memisahkan kontusio dan cedera muskulo dari cedera ke organ padat dan usus dan mengenali potensi untuk kehilangan darah dan bereaksi sesuai dengan itu. Untuk yang ketiga, trauma toraks tumpul. Istilah trauma toraks tumpul yaitu dengan cara yang lebih akrab, yaitu cedera dada tumpul. Mencakup berbagai cedera pada dada. Secara umum, ini juga termasuk kerusakan yang disebabkan oleh gaya tumpul langsung atau seperti tinju atau kelelawar dalam serangan. Tanda-tanda dan gejala yang umum termasuk sesuatu yang sederhana seperti memar, tetapi kadang-kadang serumit hipoksia atau ketidakcocokan ventilasi perfusi atau hipovolemia dan penurunan curah jantung karena cara organ-organ toraks dipengaruhi. Cedera yang paling mengancam jiwa yang mungkin terjadi termasuk tension, pneumotorak terbuka, hemotorak, flail chest, tamponade jantung, obstruksi atau ruptur jalan nafas. Cedera mungkin memerlukan prosedur, dengan yang paling umum adalah pemasangan saluran interkostal, lebih sering disebut sebagai tabung dada. Yang keempat, ada trauma tengkorak kranial. Perhatian klinis utama ketika trauma tumpul pada kepala terjadi adalah kerusakan pada otak. Meskipun struktur lain termasuk tengkorak, wajah, orbit, dan leher juga beresiko. Setelah penilaian jalan nafas, sirkulasi, dan pernafasan pasien, kerah serviks dapat ditempatkan jika ada kecurigaan trauma pada leher. Evaluasi trauma tumpul kepala berlanjut dengan survei sekunder di mana bukti trauma kranial termasuk memar, laserasi, dan lecet harus dicatat. Selain mencatat cedera eksternal, pemeriksaan neurologis komprehensif biasanya dilakukan untuk menilai kerusakan otak, tergantung pada mekanisme cedera dan pemeriksaannya. Menyebabkan kerusakan otot yang cepat yang dapat membebani ginjal atau berpotensi mengembangkan sindrom kompartemen ketika tekanan menumpuk di kompartemen otot, merusak saraf dan pembuluh darah di kompartemen. Tulang dievaluasi dengan HRI atau komputer tomografi jika ada kecacatan, memar, atau kelemahan sendi. Trauma panggul tumpul. Penyebab paling umum dari trauma tumpul pelvis adalah kecelakaan kendaraan bermotor dan jatuh berlantai banyak. Dalam panggul secara khusus, struktur beresiko termasuk tulang panggul, tulang paha proksimal, pembuluh darah utama. Salah satu perhatian utama adalah resiko fraktur panggul yang dengan sendirinya dikaitkan dengan berbagai komplikasi termasuk pendarahan, kerusakan uretra dan kerusakan kemih, serta kerusakan saraf. Jika diduga trauma panggul, petugas layanan
pelayanan medis darurat dapat menempatkan pengikat panggul pada pasien untuk menstabilkan panggul. Diagnosanya sendiri sebagian besar pengaturan, evaluasi awal, dan stabilisasi cedera traumatis mengikuti prinsip umum yang sama untuk mengidentifikasi dan mengobati cedera yang mengguncang jiwa. Di Amerika Serikat menerbitkan pedoman Advanced Trauma Life Support yang menyediakan pendekatan langkah demi langkah untuk penilaian awal, stabilisasi, penalaran, diagnostik, dan perawatan cedera traumatis yang mengidentifikasi prinsip umum. Penilaian biasanya dimulai dengan memastikan bahwa jalan napas subjek terbuka dan kompeten, pernapasan tidak teratur, dan sirkulasi dengan denyut nadi yang bisa dirasakan. Kadang-kadang digambarkan sebagai airway breathing and circulation, merupakan langkah pertama dalam setiap resusitasi atau triase. Kemudian, riwayat kecelakaan atau cedera yang diperkuat dengan medis, diet atau asupan oral terakhir, dan riwayat masa lalu dari sumber apapun seperti keluarga, teman, dokter yang merawat sebelumnya yang mungkin tersedia. Metode ini kadang-kadang diberi mnemonik simple. Jumlah waktu yang dihabiskan untuk diagnosis harus diminimalkan dan dipercepat klinis dan penggunaan teknologi yang tepat, seperti diagnostik peritoneal, leakage atau DPL, atau pemeriksaan ultrasound samping tepat tidur atau cepat sebelum melanjutkan ke laparotomi jika diperlukan. Jika waktu yang distabilitas pasien memungkinkan, pemeriksaan CT scan dapat dilakukan jika tersedia. Keuntungannya mengarah pada penilaian cedera yang unggul, yaitu terkadang kepercayaan diri untuk menghindari atau menunda operasi itu sendiri. Kerugiannya termasuk waktu yang dibutuhkan untuk memperoleh gambar, meskipun ini menjadi lebih pendek dengan setiap generasi pemindai dan penghapusan pasien dari pandangan langsung dari staf darurat atau bedah. Baru-baru ini, kriteria telah ditetapkan untuk memungkinkan pasien dengan trauma abdomen tumpul untuk dikeluarkan dengan aman tanpa evaluasi lebih lanjut. Karakteristik pasien tersebut meliputi 1. Tidak adanya keracunan, 2. Tidak ada bukti penurunan tekanan darah atau peningkatan denyut nadi, yang ketiga tidak ada sakit perut atau nyeri tekan, yang kelima tidak ada darah dalam urin. Untuk dianggap berisiko rendah, pasien harus memenuhi semua kriteria tersebut. Pada sewaktu-waktu terjadi peristiwa kecelakaan pada seorang laki-laki antara mobil dengan mobil, sehingga perut seorang laki-laki tersebut terkena setir mobil. Kebetulan ada seorang perawat yang melintas di jalan tersebut. Sesegera mungkin perawat mengamankan diri, mengamankan pasien, dan mengamankan lingkungan. Sebelum dibawa ke rumah sakit, perawat melakukan pengkajian, penalaran diagnostik, dan perawatan cedera traumatis yang memodifikasi prinsip umum ini. Setelah itu, perawat melakukan pengkajian dengan menggunakan teknik ABC, yaitu airway breathing dan circulation. Dan teknik ini merupakan langkah pertama dalam setiap resusitasi atau triase. Setelah itu, perawat memastikan bahwa jalan nafas pada pasien tersebut terbuka atau kompeten, pernafasan teratur atau tidak teratur, denyut nadinya lambat atau cepat. Setelah itu, perawat melakukan pengkajian riwayat kecelakaan atau cedera yang diperkuat dengan medis, diet atau waktu, asupan oral terakhir, dan riwayat masa lalu dari sumber apapun seperti keluarga, teman, dan dokter yang merawat sebelumnya.
jika bersedia. Cukup sekian dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.